Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan Indra, dan pada video kali ini pada video yang singkat ini saya akan menjelaskan mengenai struktur data yang sering digunakan pada algoritma pemrograman, yaitu graf. Apa itu graf? Graf adalah struktur data yang terdiri dari simpul yang terhubung oleh sisi. Di sini simpul disebut sebagai node dan sisinya sebagai edge. Mereka digunakan untuk merepresentasikan berbagai macam hubungan antar objeknya. Graf digunakan luas dalam berbagai bidang seperti pemodelan jaringan komputer, rute dalam sistem transportasi, hubungan sosial dalam media sosial, dan masih banyak lagi. Ada beberapa macam jenis-jenis dari graf. Yang pertama ada digraf, unigraf, wgraf. Yang pertama itu digraf, atau kepanjangannya itu directed graph atau graf berarah, yaitu graf yang dimana sisi-sisinya memiliki arah. Artinya, jika ada sisi yang menghubungkan simpul A ke simpul B, itu tidak sama dengan sisi yang menghubungkan simpul B ke simpul A. Yang kedua ada undigraph atau undirected graph. Dalam bahasa Indonesia yaitu disebut graf tidak berarah. Itu graf di mana sisi-sisinya tidak memiliki arah. Yang artinya sisi yang menghubungkan dua simpul memungkinkan perjalanan dalam kedua arah. Selanjutnya ada graf berbobot atau weighted graph. Graf ini dimana setiap sisi memiliki bobot atau nilai yang terkait dengannya. Bobot bisa merepresentasikan jarak, biaya, atau atribut lainnya. Selanjutnya ada connected graph atau graf terhubung, yaitu graf yang dimana ada jalur yang menghubungkan setiap pasang simpul dalam graf yang terhubung ini. Tidak ada simpul yang terisolasi atau yang dikucilkan. Nah, selanjutnya ada graf tak terarah terhubung penuh atau complete undigraph. Graf di mana setiap pasang simpul terhubung langsung oleh sisi. Artinya, setiap simpul terhubung dengan semua simpul lainnya. Masih banyak jenis-jenis graf lainnya, seperti struktur data tree, itu juga termasuk pada graf, dan namun dia terhubung secara hierarki dan terarah tanpa siklus yang berulang. Ada graf bipartite, yaitu graf yang dapat dibagi menjadi dua himpunan simpul. Dan ada graf siklik atau cyclic graph, yaitu graf yang memiliki setidaknya satu siklus, yaitu urutan sisi yang membentuk jalur yang kembali ke simpul awalnya. Selanjutnya itu kita masuk pada aplikasi apa sih yang digunakan pada yang mengimplementasikan struktur data graf ini. Yang pertama ada sosial media. Kenapa sosial media menggunakan graf? Itu pada beberapa sosial media menggunakan graf. Yang pertama seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain. Itu graf diimplementasikan pada dengan siapa usernya terhubung, dan interaksi antar penggunanya, dan analisis jaringannya. Implementasi yang kedua yaitu pada sistem transportasi. Itu kadang-kadang yang diimplementasikan pada Google Maps, Gojek, Traveloka, dan aplikasi-aplikasi yang menggunakan jarak lainnya, yaitu untuk mencari rute terpendek, menghitung estimasi waktu perjalanan, dan merencanakan perjalanan. Dan terjadi kesalahan penulisan, yaitu di sini yaitu jaringan komputer, diimplementasikan pada jaringan komputer. Protokol jaringan seperti TCP atau IP menggunakan struktur data graf untuk mengorganisir perangkat dan jaringan komunikasi. Graf digunakan untuk mengevaluasi rute data, menemukan perangkat, dan mengelola koneksi antar node dalam jaringan.
Misalnya juga digunakan pada pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing atau disingkat NLP. Dalam NLP, graf dapat digunakan untuk mewakili hubungan antar kata dalam teks atau dokumen. Graf semantik atau graf yang sudah sebutkan sebelumnya, itu graf atau graf pengetahuan digunakan untuk memahami relasi antar konsep dalam konteks teks. Yang keenam, dalam PPT yang saya bikin ini tidak semuanya saya sebutkan, namun saya akan kembali lanjutkan menjelaskan implementasinya. Lanjutkan. Yang keenam itu rekomendasi atau dari sistem perangkatnya, yaitu seperti yang diimplementasikan pada aplikasi seperti Netflix, Spotify atau Amazon menggunakan graf untuk menganalisis hubungan antar pengguna dengan item, yaitu item ini sini seperti film, musik atau produk yang dihasilkan mereka, untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan keinginan usernya itu. Ini ada biologi komputasional. Itu pada biologi ini graf digunakan untuk memodelkan interaksi molekul dalam sistem biologis, seperti interaksi protein dalam jaringan biologis. Yang terakhir ada pemecahan masalah optimisasi. Beberapa masalah optimisasi seperti penjadwalan, logistik, dan rute terpendek menggunakan representasi graf untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi semua permasalahan seperti penjadwalan, logistik, dan rute terpendek ini selesai akibat adanya graf ini. Dan sekian video singkat dari saya. Kalau ada kata-kata atau beberapa ilmu yang tidak sesuai dengan saya sebutkan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.